Pada bulan depan, Manchester United dipastikan akan mengunjungi Malaysia untuk bermain melawan ASEAN All-Star. Hal yang membuat mereka boleh berbangga karena mampu mendatangkan tim sekelas Setan Merah. Namun berbagai masalah justru terjadi sebelum Manchester United datang. Entah soal pemain yang mengundurkan diri hingga tiket pertandingan yang sampai saat ini belum habis terjual. Masalah ini pun menyeret nama Indonesia karena Indonesia dinilai tidak mau membantu dengan tidak mengirimkan pemain-pemain terbaiknya. Tetapi lebih dari itu, acara yang akan diselenggarakan oleh Malaysia dan AFF itu tampaknya juga tetap tidak akan lancar karena jadwalnya yang memang kurang pas. Kini AFF tampaknya perlu mencoba untuk mengajak Indonesia bekerja sama. Karena hampir dipastikan kerjasama dengan Indonesia kemungkinan besar sukses. Mengingat pasar sepak bola di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Untuk itu, inilah alasan mengapa nama Indonesia lebih menjual dibandingkan dengan negara-negara tetangga, khususnya di bidang sepak bola. Ya, itu adalah kabar terbaru soal Muhammad Ferrari yang tampaknya tidak akan dilepas oleh Persija untuk bermain melawan Manchester United. Alasannya adalah karena pelatih Persija, yakni Carlos Pena, menyuruh Ferrari untuk memprioritaskan klub yang saat ini masih berjuang di Liga 1. Jika Ferrari batal melawan Manchester United, maka dirinya semakin menambah pemain yang mengundurkan diri. Karena sebelumnya, sudah ada 3 pemain yang memilih mengundurkan diri, 2 dari Malaysia dan 1 dari Thailand. Hal itu sekaligus membuat Indonesia untuk sementara cuma menyumbangkan 1 pemain saja, yakni Asnawi Mangku Alam. Dengan kabar tadi, hal ini semakin membuktikan jika Malaysia dan AFF belum memiliki rencana yang matang saat akan menyelenggarakan event besar. Buktinya, banyak pemain yang memilih mundur karena mereka masih sibuk bersama tim masing-masing, entah itu klub maupun negara. Lagian, Malaysia dan AFF membuat jadwalnya juga tidak tepat, yakni pada tanggal 28 Mei. Yang mana tanggal tersebut adalah waktu yang tepat bagi para pemain untuk berkumpul bersama timnas masing-masing. Tak hanya soal pemain yang mengundurkan diri, kini ada satu masalah lain yang berpotensi akan terjadi. Masalah yang dimaksud adalah saat tiket pertandingan belum terjual habis hingga sampai saat ini. Berdasarkan info terakhir, tiket yang baru terjual sekitar 45.000 lembar. Itu pun jumlahnya naik hanya gara-gara Manchester United berhasil melakukan comeback waktu melawan Lyon. Mungkin saat ini yang terjual sudah lebih dari 60.000 lembar dengan kapasitas Bukit Jalil yang mencapai 85.000 penonton. Meski belum terjual habis, tapi pihak Malaysia yakin jika tiketnya bakal sold out dan semua hanya tinggal menunggu waktu saja. Minat sepak bola Malaysia yang semakin menurun. Meski yakin tiketnya akan terjual habis, pihak Malaysia tampaknya harus ingat dengan momen yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tepatnya ketika Malaysia bermain melawan Nepal di babak kualifikasi Piala Asia. Saat itu, fans Malaysia yang menonton tidak sampai 10.000, padahal kelasnya adalah level timnas dan tengah berjuang untuk lolos ke Piala Asia. Tapi tetap saja, hal itu tidak membuat fans sepak bola Malaysia tertarik. Hal inilah yang bisa saja kembali terjadi saat Manchester United datang ke sana pada Mei mendatang. Bisa saja tiket yang dijual tidak akan habis karena minat sepak bola di Malaysia saat ini tengah menurun. Di sisi lain, untungnya ada faktor lain yang bisa membuat tiket Manchester United lebih laku. Salah satunya adalah dengan datangnya fans Setan Merah dari negara lain, entah itu Indonesia, Singapura, Vietnam, hingga Thailand. Khusus Indonesia, meski fans Manchester United banyak, tapi tak semua bakal datang ke sana. Karena selain terkendala biaya, mereka pastinya juga lebih memilih mendukung timnas yang akan bermain melawan Cina pada tanggal 6 Juni mendatang. Nama Indonesia lebih menjual di bidang sepak bola. Dengan yang terjadi saat ini, harusnya pihak AFF bisa memilih Indonesia untuk diajak bekerja sama. Alasannya adalah karena nama Indonesia lebih menjual, sehingga memungkinkan fans untuk mau datang ke stadion. Coba bayangkan saja, jika seandainya Manchester United datang ke Indonesia, hampir dipastikan tiketnya akan langsung ludes terjual, karena minat penonton di sini sedang tinggi-tingginya jika dibandingkan dengan Malaysia.
Jika butuh bukti, kita bisa lihat pertandingan saat Indonesia melawan Argentina, Jepang, Australia, hingga Bahrain, yang mana tiket pertandingannya langsung ludes terjual dalam hitungan tak ada 1 hari. Mungkin banyak yang menilai jika negara tidak bisa disamakan dengan klub. Tapi tenang, jika Manchester United datang ke tanah air, tiketnya tetap akan sold out karena yang akan membeli adalah fans Setan Merah dan fans Timnas. Sehingga dua combo tersebut harusnya cukup untuk menyukseskan acara. Tapi sayang, meski memiliki minat yang tinggi dalam hal sepak bola, hal ini tidak dibarengi dengan pemerintah Indonesia yang benar. Karena salah satu alasan klub Eropa tidak mau datang ke Indonesia adalah karena pemerintahannya yang belum stabil. Khusus United, mungkin mereka juga masih trauma dengan ancaman bom yang sebelumnya pernah mereka rasakan pada tahun 2009 yang lalu. Momen yang membuat tim asal Inggris tersebut batal ke Indonesia. Manchester United pertanyakan kesiapan ASEAN All-Star. Dalam tur pramusim nanti, CEO dari Manchester United, yakni Omar Barada, mengaku senang karena timnya akhirnya bisa kembali mengunjungi fans yang ada di Asia. Ia juga berharap tur tersebut bisa menguntungkan bagi United sehingga bisa terus berinvestasi dalam kesuksesan di lapangan. Kami mengapresiasi dukungan luar biasa yang dinikmati oleh Manchester United di seluruh dunia. Dan musim panas ini kami sangat senang dapat memberikan kesempatan kepada para penggemar kami di Asia, Skandinavia, dan Amerika Serikat untuk terhubung dengan klub dan menyaksikan tim utama bermain secara langsung di lingkungan setempat. Yang terpenting, jadwal pertandingan tur menghasilkan pendapatan tambahan yang signifikan yang membantu memperkuat klub, sehingga kami dapat terus berinvestasi dalam kesuksesan di lapangan, kata Omar Barada dikutip dari CNN. Namun di balik kesenangan yang dirasakan oleh Omar Barada, Manchester United saat ini juga tengah dibuat ragu oleh pihak Malaysia dan AFF. Keraguan itu muncul karena banyaknya pemain yang memilih untuk mengundurkan diri. Jika terus seperti itu, bisa saja nanti yang bermain bukan ASEAN All-Star karena bintang di tim tersebut memilih tidak jadi bermain. Jadi itulah bukti jika Indonesia lebih menjual dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, terutama di bidang sepak bola. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.